Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Samuel Jaya Damanik. Saya berkuliah di Universitas Bengkulu, jurusan Pendidikan Luar Sekolah dengan NPMA 1J020019. Di sini yang saya hormati Ibu Vira selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini, yaitu bimbingan konseling. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah ini, yaitu bimbingan konseling. Tugasnya yaitu membuat video yang berisi tentang bimbingan konseling yang sudah dipelajari selama satu semester. Berdasarkan pengetahuan saya yang saya pelajari selama satu semester ini, yaitu ada sedikit saya rangkum tentang pembelajaran mengenai bimbingan konseling yang dapat saya kemukakan dalam video ini. Yaitu yang pertama ada pengertian bimbingan konseling. Berdasarkan analisis saya, bimbingan konseling merupakan serangkaian program layanan yang diberikan kepada peserta didik agar mereka mampu berkembang lebih baik. Nah, kemudian bimbingan konseling ini dilaksanakan di sekolah-sekolah, mulai dari tingkat dasar, bahkan prasekolah sampai dengan tingkat tinggi. Kemudian kita akan membahas sifat-sifat bimbingan dan konseling. Yang pertama ada bimbingan preventif atau pencegahan. Nah, yang dimaksud dalam hal ini yaitu bimbingan yang diberikan kepada siswa atau sekelompok siswa yang belum mempunyai masalah. Yang kedua, bimbingan kuratif atau pengobatan, yaitu suatu bimbingan yang diberikan kepada seseorang siswa atau sekelompok siswa yang sudah mempunyai masalah secara face to face relation. Yang ketiga, ada bimbingan perseveratif atau pemeliharaan. Yang dimaksud dalam hal ini yaitu suatu bimbingan yang diberikan kepada seseorang siswa atau sekelompok siswa yang sudah baik dan sudah mempunyai prestasi. Kemudian kita akan memasuki prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Nah, di sini ada beberapa prinsip yang dapat kita kemukakan dalam prinsip ini. Yang pertama yaitu diberikan kepada individu yang sedang berada dalam proses berkembang. Maksudnya yaitu bahwa bantuan yang diberikan kepada siswa harus bertolak dari perkembangan dan kebutuhan siswa. Yang kedua, diperuntukkan bagi semua siswa. Untuk semua siswa, bimbingan ini tidak hanya ditunjukkan kepada siswa yang bermasalah ataupun salah satunya dari mereka, tetapi ditunjukkan kepada semua siswa. Prinsip ini mengandung arti bahwa bimbingan perlu memahami perkembangan dan kebutuhan siswa secara menyeluruh dan menjadikan perkembangan dan kebutuhan siswa tersebut sebagai salah satu dasar bagi penyusunan program bimbingan di sekolah. Kemudian yang ketiga, melaksanakan dan memperdulikan semua segi perkembangan siswa. Nah, prinsip ini tentu sangat penting ya bagi kita semua, bahwa dalam hal ini bimbingan semua segi perkembangan suatu siswa, baik fisik, mental, sosial, emosional maupun moral spiritual, dipandang sebagai satu kesatuan dan saling berkaitan. Nah, yang keempat yaitu berdasarkan secara kemampuan individu untuk menentukan pilihan. Tentu prinsip ini mengandung makna bahwa setiap siswa memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan sendiri tentang apa yang akan dia lakukan. Pembimbing tidak memilihkan sesuatu untuk siswa, melainkan membantu mengembangkan kemampuan siswa untuk melakukan pilihan agar suatu perkembangan dapat berkembang dengan baik. Yang kelima yaitu terpadu dari proses pendidikan. Nah, inilah dasar dari proses pendidikan, suatu proses perkembangan aspek intelektual semata. Proses pendidikan ini bukanlah proses pengembangan seluruh aspek kepribadian siswa, yang maksudnya bahwa di dalam praktek, pendidikan tidak cukup hanya melaksanakan proses pembelajaran yang lebih banyak terfokus kepada membantu siswa yang menguasai pengetahuan secara intelektual, melainkan juga harus disertai dengan pengembangan aspek lain seperti keterampilan sosial, kecerdasan emosional, disiplin diri, pemahaman nilai, serta sikap dan kebiasaan belajar. Yang keenam itu ada membantu siswa merealisasikannya dengan dirinya sendiri. Prinsip ini mengandung arti bahwa bantuan di dalam proses bimbingan diarahkan untuk membantu siswa memahami dirinya, mengarahkan dirinya kepada tujuan yang realistik, dan mencapai tujuan yang realistik itu sesuai dengan kemampuan diri dan peluang yang diperoleh. Kemudian kita memasuki materi yang terakhir yaitu tujuan bimbingan dan konseling. Nah, tujuan bimbingan dan konseling ini berdasarkan analisis saya
yaitu merupakan suatu gambaran kualitas, perilaku atau pribadi peserta didik yang diharapkan berkembang melalui berbagai strategi layanan kegiatan yang diberikan. Nah, adapun tujuannya yaitu akan saya paparkan satu persatu, yaitu yang pertama, merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupan di masa yang akan datang. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin. Yang ketiga, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan serta lingkungan masyarakat dan juga lingkungan kerjanya. Yang keempat, yang terakhir, yaitu mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidik, masyarakat maupun lingkungan kerja. Dan yang terakhir ini memiliki kemampuan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam tugas-tugas perkembangan yang harus dikuasainya. Jadi mungkin hanya inilah yang saya bisa kemukakan atau sepengetahuan saya. Saya meminta maaf jika ada kesalahan kata ataupun kalimat yang berkenan di hati saudara-saudari. Saya berterima kasih kepada Ibu Vira selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini. Semoga pembelajaran yang saya dapat kelak dapat kami lakukan, kami aplikasikan untuk anak-anak bangsa yang ada di Indonesia agar maju dan berkembang. Saya akhiri, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.